Al-Hadiniyah ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syekh Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kasih dan sayangnya tidak akan ada yang mampu menandinginya, yang maha menciptakan, yang maha berkreasi dan maha berkehendak, yang berbuat sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Baginya sangat mudah, hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah sampai baru hari pertama Ramadan ya. Rasanya kok udah 29 hari ini, sedih rasanya kita itu mau ditinggal oleh bulan yang penuh keberkahan. Di penghujung ini saya selaku pengurus Masjid Ketua DKM Masjid Baitul Anwar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh jemaah. Mohon maaf jika di dalam kesehariannya ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terkadang pada semua program kegiatan termasuk di dalam pengajian kitab-kitab ini ada guyonan-guyonan yang menyinggung atau tidak yang tidak sengaja, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Masjid Baitul Anwar ini semakin maju, semakin makmur dan semakin memberikan dampak kepada pembangunan umat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita kaji kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Kita sudah sampai kepada cabang iman ke-47. Wasabi'u wal arba'una tarbiyatul auladi. Ke-47 yaitu memberi pendidikan anak-anak.
bin nafaqati wa bi ta'limil adabi wad dini, dengan membiayai dan mengajarkan tata krama dan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, betapa pendidikan iman, pendidikan agama, pendidikan tata krama ini menjadi sangat penting di dalam agama. Ketika kita tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak, informal maupun formal, maka getahnya akan kena di kemudian hari. Karena anak-anak menjadi tidak hormat kepada orang tua, tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai anak. Betapa banyak orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya ketika dia sudah papa, sudah tua. Nah, ini sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak makan, akhlak minum, akhlak bagaimana kepada yang tua, akhlak bagaimana kepada tetangga, akhlak bagaimana untuk berlaku seislami mungkin. Ketika kita sudah bersyahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti di dalam hati ini kemudian bertekad bahwa akan menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan agama. Orang mau sombong sekarang, anak saya ngaji sama Ustadz Baban, gengsi ya, gabung sama anak-anak kampung misal, maka dia lebih enak les biola, les gitar, les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Jepang, les bahasa Cina, biar nanti anak kita itu pada tarafannya taraf internasional. Aduh, disamain taraf internasional. Les matematika, les macam-macam, tapi lupa belajar agama. Gak tahu bagaimana rukun Islam, rukun iman, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenalkan tentang sifat-sifat Allah, sifat 20 yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Begitu sudah besar, sholat tara, ngaji tara, semuanya adalah kejar untuk dunia. Bu, Pak, kalau sudah mati nanti siapa yang ngedoain? Betul? Anak nggak ngedoain ketika kita lagi payah-payah megap-megap, malaikat Israel datang, ente ditalkin, ente dibacain Quran sama anak, ente ditemenin, malah ditemenin nyuruh orang, pembokat, pembantu, suruh tuh temenin, suruh tuh jaga, terus aja begitu. Kenapa? Lagi sibuk, lagi rapat, bisnis, duit. Anak kalau udah gede seperti itu, nah maka kena getahnya. Di dunia aja udah kena getahnya. Ketika pensiun pengen ketemu cucu, pergilah. Oh, rupanya lagi ada karena multi internasional yang diharapkannya. Pergilah dia, ke Amerika, anaknya nikah sama orang bule, pindah agama, murtad. Ngedaguan hoyong ningali incu, blasteran antara Sunda dan Amerika. Amerikanya negro tapi ningali tah daguan. Si ibu kerja, bapak kerja. Begitu sampai nungguin, nggak ada harga-harganya, datang ke situ. Tuh kena getahnya. Di dunia aja udah kena getah. Coba. Bagaimana kalau seandainya kita tidak memberikan didikan berupa agama? Kalau anak yang soleh, papa mau ke Amerika,
Oh ya, nanti kita ketemu, kita sholat di masjid ya Pak ya. Ada masjid di sini bagus. Nanti Papa mau dibayarin tiketnya? Dibayarin. Papa nih uang jajannya, kirimin ya Pak ya. Kirimin. Enak semuanya. Tuh anak zaman yang ngerti tentang agama itu tidak akan menyia-nyiakan orang tua. Wa fil hadisi mana hala walida waladan afdolu min adabin hasanim. Dalam hadis dijelaskan tidak ada jiplakan yang lebih utama seorang ayah terhadap anaknya daripada budi pekerti yang bagus. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu mau diingat sama anaknya? Diingat sebagai orang yang temperamen, tukang pukul, tukang nampar istri. Mau seperti itu? Ingat, setiap perbuatan orang tua, perkataan, ucapan itu akan menjadi guru terbaik bagi anak. Ngomongnya aing, kumaha aing we, sia-siu, belegu, semuanya keluar. Lagi marah, monyet. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak seperti itukah yang mau kita bentuk kepada anak? Sementara anak-anak melihatnya, ngeblohok, ningali, main gampar istri, cilepat. Besoknya sama teman di kelas nggak bisa, kelepak, main keras-keras juga. Apa sebabnya? Tuh, contohnya di rumah. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Ketika kita sudah mati nanti di hari akhir, di dalam kitab Duratun Nasihin, ketika kita sudah mau masuk surga, tiba-tiba ada teriakan, tunggu ya Allah, aku anaknya, aku terido, bapakku masuk surga, terido. Kunaon saya masuk neraka, tapi saya nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah diajarin mengenal Engkau ya Allah. Terjadi tuh, ngeri kan? Makanya sekarang bapak-bapak ibu-ibu jangan dianggap remeh. Dulu saya masih ingat ada guru administrasi waktu SMP suruh ngapal kata per kata. Diapalin. Kalau salah pakai mistar, celepek. Tuh, supaya kita belajar. Ngerti kita kudu belajar. Ayeuna, anak saentil aja dikit, ngamuknya orang tua kayak apa? Urusannya sampai polisi. Urusannya sampai pengadilan. Padahal lagi dididik. Akhirnya apa? Anak sudah salah dibela-belaan. Anak nempeleng guru dibela-belaan. Ada kejadian begitu. Mau jadi apa anak? Akhirnya dia nggak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bejat, sebejat-bejatnya untuk akhlak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu penting di sini. Makanya berikanlah contoh yang baik. Ketika kita lagi kesel sama istri, pinjaman online lagi. Belum lagi yang kemarin, udah minjem deui. Begitu mau marah, lihat lewat anaknya, papa, terjadi marah. Oh iya, gimana mama? Sehat. Matung teuingan atuh pinjem online. Ulah tuh. Ya terpaksa tukang kumaha tuh, gaji akang kan kecil leutik atuh beli kudu iya bayarnya nyekek modar aing. Tuh sampai begitu. Ingat, begitu mau marah, mau teriak sama bini, ada anak tuh yang melihat, yang bakalan mencontoh perbuatan kita. Jangan sampai
terkeluar kata-kata kurang ajar, terkeluar kata-kata yang jelek, yang seburuk-buruk kata yang dikeluarkan dengan suara tinggi, karena itu akan menjadi contoh. Makanya bagaimana Hasan, Hussein, Siti Fatimah Az-Zahra adalah orang yang paling lembut tutur katanya, karena Rasulullah nggak pernah marah tuh sama Siti Khadijah, sama Siti Aisyah, nggak pernah tuh marah. Yang ada kata-kata sayang. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari masjid malam-malam, dilihat istrinya udah tidur ini kayaknya. Akhirnya tidur di depan rumah itu, klek di situ. Sampai begitu pagi, begitu mau menjelang waktu subuh, Siti Khadijah, "Ya Allah, suamiku, kenapa kamu tidur di sini?" Tersenyum saja, "Aku senang melihatmu tidur nyenyak." Tuh, mesra kan? Ari ayeuna gedor-gedor. Dor. Woi, buka. Sekarang mah kumaha sia teh. Oh, ternyata sare we, ngelai we. Udah tuh Pak, ulah marah, tulang ngambek atau maaf. Gitu kalau zaman sekarang molor wae siapa. Ayeuna tah zaman ayeuna tah. Didenge ku anak berlaku seperti itu, hati-hati. Makanya budi pekerti ini sangat penting. Ini saya nggak pakai kacamata, baca huruf Arabnya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Wa fil hadisi la tukrihu auladakum ala akhlaqikum fa innahum khuliqu fi zamani ghairi zamanikum. Dalam hadis, la takrihu, janganlah kalian memaksakan kepada anak-anak kalian untuk mengikuti, menerapkan pola budi pekerti kalian. Karena sesungguhnya mereka diciptakan di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Tuh, ingat nih di sini. Syekh Nawawi Al-Bantani dengan hadis ini, dasarnya aki-aki, mohon maaf. Ini baru kelihatan ini. Semut aja kelihatan dah, alhamdulillah. La tukrihu auladakum ala akhlaqikum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Janganlah kalian memaksakan kepada anak-anak kalian untuk mengikuti, menerapkan pola budi pekerti kalian, karena zamannya berbeda. Tapi juga jangan kebablasan. Kita tahu koridornya. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu harus memakai pola kapan melakukan penarikan dan kapan mengulurnya. Imam Ali berkata, perlakukan anak satu, ada di pola-pola di dalam mendidik anak. Ketika dia umurnya 0 sampai dengan 7 tahun, perlakukan dia bak raja. Ketika 7 sampai dengan 15 tahun balik, perlakukan dia bagaikan tawanan. Dengan disiplin. Dengan kalau salah, reward and punishment. Perlakukan itu. Jangan dimanja terus. Nanti nggak bisa. Salah ya salah. Kemudian yang ketiga, setelah umur 15 tahun ke atas, perlakukan dia sebagai teman. Nah, di sini penting banget bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata secara psikoanalisis bahwa pendidikan seperti ini sangat sesuai. Nah, sekarang kita melihat zaman sekarang adalah zaman digital kan? Betul? Dulu mah belum ada handphone. Zaman kita masih kecil. Mainnya mah dulu main gundu, main egrang, main takumpet, terus main galasin.
lari-lari, sembunyi-sembunyi, ya kan? Kalau sekarang, waduh, semuanya handphone, mainnya main game. Nah, dilihat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak bisa disamakan dengan kondisi, apalagi sekarang di masa COVID pandemi kemarin, anak-anak harus belajar online, tapi kudu dikasih saringannya yaitu agama. Maka perlu ada kunci dan kecerdasan. Seorang tua harus lebih pintar daripada anaknya. Contoh, kan ada mode orang tua untuk tiap-tiap handphone, pakai tuh aplikasi mode orang tua. Jadi nggak bisa dia melakukan mendownload sesuatu yang terpuguh. Ini TikTok, woi. Semuanya di TikTok, ya kan? Ketawa-ketawa berjam-jam, melakukan hal-hal yang akhirnya dicontoh sama dia, dicoba-coba sama dia. Sekarang satu lagi, bagaimana dengan pacaran? Tetap panduannya Quran. Ini contoh nih, tarik ulurnya. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Pacaran mendekati zina enggak? Mendekati zina. Ngomongnya gini dong, kalau kamu sudah tiba jodohnya, kawin, nikah. Kalau kamu senang sama orang, kawinin. Gitu. Menutup pintu untuk terjadinya perzinahan. Sehingga kondisinya zaman kapanpun sesuai dengan koridor yang namanya Al-Quran, itu panduan yang tidak lekang oleh waktu. Jadi panduannya adalah Al-Quran. Wah, sekarang kan zamannya permisif nih ibu-ibu. Mau ngapel nih anaknya. Ma, saya mau ngapel dulu ya ma. Duh ganteng teuing anak mama ya. Udah pakai baju bagus. Iya mah mau ngapel sama siapa? Sama ini. Ya udah, salam ya. Disalamin, diperbolehkan. Mau pulang jam 1 malam, jam 2 malam, dicicingkeun we. Nggak boleh. Udah satu pacaran aja udah haram tuh. Permisif sampai di rumahnya pacarnya. Nah apa kabar? Ya ada Dini mah. Oh ada di mana? Di kamarnya. Boleh ke kamarnya mah? Boleh, mangga. Terjadi apa di dalam kamar? Biasa aja. Kan sudah zamannya sekarang. Begitu terjadi hal yang tidak diinginkan, baru nyesel. Ngeri bapak-bapak ibu-ibu. Dosanya nanggung tuh orang tua. Dosanya nanggung. Bagaimana mungkin kita mau masuk mengharapkan kepada surga sementara kita membiarkan anak kita dalam kondisi yang penuh dengan perbuatan dosa. Nah, ini harus hati-hati. Kita lanjutkan. Wasaminu wal arba'una silaturrahimi. Ke-48 menyambung tali persaudaraan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'u rahimin, rawahu syaikhani. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah ini lihat, bapak-bapak, ibu-ibu marah boleh sama orang, tapi jangan panjang teing. Iya kadang-kadang sudahlah masalah sepele merembet kemana-mana, berantem, nggak tegur sapa tetanggaan sebelah rumah, begitu ngelihat saling buang muka, saling ngeludah. Begitu ngeludah kena orang lewat, aduh, udah deh, aduh. Sekarang zamannya, ingat tuh, nggak bakalan masuk surga yang memutuskan tali silaturahim. Lantas bagaimana kalau saya berbuat, dia tersinggung dengan saya, kemudian minta maaf, datengin.
Begitu datang, assalamualaikum, nggak dibukain pintu. Besok datengin lagi, assalamualaikum, nggak dibukain pintu, cegat. Begitu teh mimin, naon? Kata teh mimin, saya kemarin mohon maaf ya, tak ada maaf bagimu. Ya sudah, yang paling kalau sudah seperti ini udah bebas. Urusannya sama teh mimin lagi. Nanti ditanya, kunaon si teh punya dendam lama teuing. Sementara dendam itu tidak akan dimaafkan. Sementara Allah tuh Maha Pemaaf. Coba. Urusannya bukan lagi sama Cebadri, bukan. Akhirnya berkata, untung. Makanya kalau ada kira-kira menyinggung perasaan orang segala macam, jangan pakai harga diri. Oh iya, saya berbuat salah, datengin, saya mohon maaf karena saya telah berbuat ini dan itu padamu. Walaupun orang itu tidak ini, tapi malah kadang-kadang ayah orang udah minta maaf, etanya setannya muncul, betanduk kabeh ta. Sia tehnya kieu siap sia terus saja orang iya udah diem aja terus diem ya terus aja marahin, belum puas, masih belum juga ada habisnya. Nah itu sejelek-jeleknya manusia, punya sifat seperti itu adalah yang paling jelek. Kenapa? Allah saja Maha Pengampun, sampai kau berkata tidak ada maaf, masih sakit hatinya. Aduh, masih sakit hati saya. Aduh, sakit hati. Lu sih kebanyakan pakai hati. Bener, orang yang terlalu baik, maaf ya, orang yang perasa mudah tersinggung itu kerdil jiwanya. Itu nggak akan senang. Biasanya ciri-ciri dari orang yang menganggap bahwa lingkungan sekitarnya itu harus sesuai dengan apa yang dia mau. Nah ini hati-hati nih sifat jelek. Seharusnya jangan merasakan dirinya adalah center of the world. Kemarin kita ngomong kan, berlaku adil, qaimam bil qisti, kepada semua anak. Nah ini biasanya hasil daripada anak saya dipuja-puji. Hati-hati terkena penyakit ain pada anak-anak. Anak saya pangganteng nak sedunia. Duh, padahal joreknya minta ampun, keling. Anak saya, paling lucu. Nah sini nak, dipuja-puji. Akhirnya si anak tuh merasa penyakit apa? Penyakit ain nempel tuh di dalam diri dia. Sebagai apa dia bilang? Saya adalah orang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang begitu. Jadi sombong, bedegong, aduh. Nah inilah yang menyebabkan kunaon anak yang iya baik, anak yang iya ente. Biasanya karena apa? Karena kita pun gak adil di dalam rumah terhadap anak. Sebar semua kewajiban, sebar semua hak sama rata. Begitu. Kemudian waqala ya Aba Hurairah sil rahimaka ya'tikar rizku min haitsu la tahtasib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, sambungkanlah persaudaraanmu, niscaya rezeki mendatangimu dari sisi yang kau tidak perhitungkan, tidak diduga sebelumnya. Nah ini begini ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu. Allah itu suka pada yang baik, perbuatan baik, termasuk menyambung silaturahim. Innallaha qaribul muhsinin. Sesungguhnya Allah maha dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Menyambung silaturahimi itu adalah berbuat baik. Datanglah dia, aduh saya kangen nih sama teman saya waktu kuliah dulu. Datanglah dia, assalamualaikum, bawalah apel, bawalah apa, buah tangan kepadanya. Begitu datang, weh akhi, wah tambah gemuk aja. Iya nih, tanda makmur, alhamdulillah. Ngobrol ngalur ngidul. Udah nih selesai. Ngalur ngidul.
dia ini punya utang yang datang ini. Duh, duit dari mana saya mau ini? Nggak cerita, nggak apa. Tiba-tiba pada satu waktu datang temannya lagi yang jauh ini. Kang, saya mau gantian nih datang ke rumah kamu. Datang dia. Akang kan bisnisnya bisnis percetakan ya. Iya nih. Kunaon? Saya teh mau cetak iya buku. Dari hari hasil ini. Saya ingatnya sama Akang iya. Harga pertemanan Akang, tapi dalam jumlah besar. Utang kebayar tuh silaturahim. Dari sesuatu yang tidak tersangka-sangka. Jadi rugilah orang yang memutuskan silaturahim. Rugilah orang yang benar-benar seolah-olah sendiri mandiri saja. Tidak ada hidup berdasarkan pada orang lain. Repot. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berpikir di sini, bersilaturahimlah. Bahkan di dalam ilmu manajemen modern, manajer sukses, manajer tradisional, dan manajer modern. Dari semua itu, yang paling sukses adalah yang mempunyai networking. Networking ke sana, networking ke sini, networking ke sini. Punya jejaring. Dengan apa? Silaturahim. Berbuat kebaikan, menyebar kebaikan. Watasi'u wal arba'una rifku bil abid. Ke-49, ramah kepada para budak. Sa'alahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun kam a'fu anil khadimi faqala kulla yaumin sab'ina marratan, rawahu Tirmidzi. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, berapa kali aku memaafkan pelayan? Lalu Nabi bersabda, setiap hari 70 kali. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksudnya begini bapak-bapak, ibu-ibu, nih sekarang nih punya pembantu kan, ini mama pembantu ya, Bi, ambilin tang, baru aja ambilin tang, baru aja mau nyetrika deh, Bi, ambilin sendok, tedai cicing si bibi teh, sampai modar ke sore, diperes tenaganya, B ambilin ini, B ambilin ini, B ambilin ini. Begitu salah, gop. Enggak, saya nggak nerusin. Kamu ini marahin. Sementara Rasulullah bilang apa nih? Berapa kali aku harus memaafkan? 70 kali. Sementara kesalahan seorang itu tidak lebih dari 70 kali. Artinya apa? Kudu pemaaf. Rasulullah nggak pernah tuh marah. Nggak pernah marah. Begitu lagi nyuci piring, prang, jatuh gelas, prang. Apa tuh Bi? Gelas. Oh ya Bi, bersihin ya Bi. Ya, lama. Prang. Apa tuh Bi? Piring. Ya udah, apa-apa. Lagi. Prang, jatuh deh. Naon deh ya tapi, aduh, nggak ada marahnya. Perang pecah deui. Sia teh. Keluar dah sudah. Batasnya keluar. Nah, kalau sudah keluar begitu kadang-kadang mengeluarkan perkataan yang melukai. Ingat, sementara doa orang yang didolimi itu makbul. Nah, jadi makanya kalau misalnya pecah piring ya nggak apa-apa, piring kan bisa beli lagi. Pecah gelas, gelas bisa beli lagi. Ini enggak, udah pecah, ganti ya. Ya, gajinya terlambat. Diempret, dicicil. Gajinya pinjam dulu ya. Aduh si ibu. Udah gitu
Nah, dilihat di situ nggak ada kebijaksanaan sedikit pun. Aduh, itu nggak boleh banget di dalam agama ini. Harus kasih sayang. Gaji jangan diperes. Udah gitu datang, Bu, naon gaji bisa nggak diminta dulu? Naon? Iya teh butuh untuk anak sekolah, mangga tuh 3 bulan ya Bu. 3 bulan nggak pakai gaji, kamu kumaha makan? Gitu. Tenang naon lah, udah kasih 3 bulan. 3 bulan gaji dikasih, tapi bulan depannya karunya, kumaha makan? Taya, bapak belum, dah nih sedekahnya. Gitu. Habis nggak rezeki orang kayak gitu, hitung-hitungan? Nggak hitung-hitungan kayak gitu? Nggak habis. Dikasih lagi. Jadikan kesempatan orang yang membantu kita ini sebagai rekanan yang pertama. Yang kedua, kita bersedekah kepadanya tidak memeras, sehingga muncul loyalitas dalam pekerjaan, muncul loyalitas kepada tuannya. Akhirnya apa yang ada? Pintu rezeki dibuka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari pintu tak terduga. Nggak pernah tuh sampai kalau orang memberikan sesuatu kepada orang, saya bantu kamu, habis duitnya enggak. Yang ada tambah lagi. Ulah kopet. Begitu terlambat sehari karena kudu nganter orang tuanya pembantu ke puskesmas. Bibi terlambat ya kemarin, saya potong ya. Dipotong. Gaji berapa? 500.000. Jadi dibagi 30 ya Bi, satu hari. Bibi saya potong ya. Begitu ditanya, kunaon mah kitu, kata suaminya. Ya biar nggak terlambat. Ulah kitu atuh mah, biarin aja. Gitu. Kalau kayak begini nih, nggak bijaksana. Duitnya biasanya seret oge. Rezekinya seret juga. Makanya sekarang nih ya, yang punya pembantu di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak sedekah kepada para pembantu kita, karena mereka itu sudah berbuat baik kepada kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu 3 cabang iman yang kita pelajari hari ini. Tapi dari semua cabang iman itu dapat disimpulkan bahwa kita harus memberikan contoh yang terbaik, suri tauladan kepada anak-anak kita. Kemudian harus mendidiknya agar kita. Sekarang saya tanya, anak itu titipan Allah bukan? Berarti kalau titipan Allah, bagaimana yang menitipkan? Betul? Amanahnya apa? Didik dengan akhlak islami, didik supaya jadi ahli ibadah, didik supaya jadi soleh. Jangan dididik jadi orang bahil, jangan dididik jadi orang seperti orang-orang pembohong, jangan didik dia sebagai orang-orang yang menentang Allah. Agama penting. Makanya yuk kita sama-sama sekarang anak-anak, kita jadikan anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma'ana. Minad wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.